Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi pada pembelajaran fisika. Nah, kita akan lanjutkan materi kita pada kelas 10 semester 1 pada bab 1 ya, yang dia membahas tentang ruang lingkup fisika, besaran, satuan dan juga pengukuran. Nah, kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas sebelumnya atau pada video sebelumnya tentang besaran, satuan dan juga aturan angka penting. Di sini kita akan melakukan pembahasan tentang pengukuran. Jadi apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah suatu kegiatan dalam proses fisika untuk mendapatkan data secara kuantitatif. Nah, pengukuran itu nanti bisa menghasilkan suatu besaran-besaran yang sudah kalian pelajari sebelum video ini. Nah, besarannya itu kita review dulu ya. Besaran pokok itu ada apa saja? Itu ada jiwa SMP. Nah, kira-kira ada 7 ya jiwa SMP ya. J-nya adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, A-nya adalah kuat arus, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya adalah panjang. Sederhana banget. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian alat ukur panjang terlebih dahulu yang biasanya banyak banget. Sebenarnya kalau misal kalian sudah di SMP berarti kan otomatis sudah belajar tentang pengukuran ya. Kita review aja lagi. Nah, di pengukuran alat yang paling sederhana atau alat yang sering kalian temukan di SMP itu adalah mistar. Nah, di sini ada mistar. Mistar itu adalah alat ukur yang memiliki ketelitian yang paling kecil ya, atau masih kurang teliti sendiri di antara beberapa alat ukur panjang lainnya. Nah, di sini mistar itu dia itu memiliki skala terkecil. Jadi skala terkecil itu apa? Oke, show up. Nah, di sini skala terkecil adalah garis yang paling pendek atau garis-garis kecil ya, yang ada di pada mistar. Nah, itu adalah skala terkecil. Skala terkecil dari mistar itu adalah 0,1 karena di sini digunakan cm, berarti skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Nah, untuk ketelitiannya sendiri berarti kita bisa ngapain? Kita bisa kalikan setengahnya. Jadi, kalau misalnya skala terkecilnya adalah 0,1, berarti ketelitiannya berapa? Ketelitiannya tinggal dikalikan 0,5, berarti dia jadinya 0,05. Nah, kalau misal dia mau jadi milimeter, boleh. Berarti 0,05 tadi berarti jadi 0,5 mm. Itu adalah alat ukur panjang yang pertama. Alat ukur panjang yang kedua kita memiliki di sini namanya, kalau dalam bahasa Inggris dia adalah kaliper. Nah, kalau misal di Indonesia dia namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini dia memiliki beberapa komponen ya. Nah, sebelumnya aku akan membahas tentang skala terkecilnya. Skala terkecilnya dia memiliki skala terkecil 0,01 cm juga ya pemakainya. Nah, atau kalau misal ketelitiannya tinggal kalikan setengahnya. Berarti kalau tadi 0,01 cm berarti ketelitiannya adalah 0,005 cm, atau kalian bisa sederhanakan menjadi 0,05 mm. Baik, aku akan menunjukkan bagaimana atau bagian-bagian apa saja yang ada di dalam jangka sorong ini. Oke, kita lihat dulu. Jadi kita perhatikan di sini ada yang namanya jangka sorong ya, atau capillary yang tadi udah dijelasin. Nah, di sini nanti ada apa saja? Di sini nanti ada yang namanya di atas ini ya. Di sana ini adalah skala Nonius, tapi yang di bagian sini itu adalah skala tetap. Nah, untuk di sini adalah sebagai pengunci, atau misalkan kan ini bisa geser-geser, di sini buat sebagai penguncinya. Nah, selain itu di sini nanti ada yang namanya rahang atas tetap karena dia nggak bergeser. Di sini adalah rahang bawah tetap karena dia juga nggak bergeser. Sementara yang di sini nih, di sini karena dia bergeser maka disebut dengan rahang atas geser. Yang bawah adalah rahang bawah geser juga. Nah, jadi fungsi jangka sorong ini ada banyak ya. Yang pertama untuk mengukur diameter dalam lewat ini. Nah, misal kita pakai di sini ada pakai tadi jangka sorong diameter dalam, kita bisa pakai di sini. Nah, kita tarik di sini. Nah, kita tarik. Nah, di sini untuk mengukur diameter dalamnya. Jadi dalamannya berapa? Nah, di sini untuk mengukur jangka sorong kita bisa pakai meninjau dari di sini ya. Jadi ini yang sejajar mana? Kita masuk ke sebelum angka 0. Ini adalah 3,2 ya. Kalau kita cari yang sejajar di sini, mana yang sejajar? Kita lebih dekatkan lagi, mana yang sejajar? Kita misal ambil yang sejajar adalah angka 6 ini aja ya. Berarti 3,7 sorry. Berarti 3,27. Jadi untuk menghitungnya kayak gitu. Nah, untuk di sini yang di sini
dia untuk mengukur diameter luarnya. Jadi kalau tadi dalam, ini misal ada kotak kompas. Nah, di sini kita bisa mengukur diameter luar. Jadi luar ini adalah luarnya, kita bisa mengukur. Nah, dipakein di sini. Nah, di sini nih. Kalau tadi kan dalam, jadi tinggal dimasukin ke dalamnya. Kalau ini adalah luar. Kalau di sini nanti ujungnya di ujung jangka sorong ini. Nah, ya lemah. Jadi di ujung jangka sorong ini kan ini awal, terus habis itu di sini kalau misalnya kita geser kayak gini, kita kendorin dulu. Kita geser, dia akan keluar kayak gini. Ini guna apa ya? Gunanya untuk mengukur kedalaman. Kita bisa geser terus. Nah, ini ngitungnya dari mana? Dia dimulai dari ini kan dia 0. Kita dia dari 0 gini ya. Terus kalau misal kita dorong misal segini, berarti dia dapat segini ya. Nah, itu berapa? Tinggal dimasukin. Nah, ke posisi dia pas 0-nya itu atau 6,9. Itu adalah jangka sorong dengan ketelitian setengah dari 0,001 cm. Nah, selanjutnya, baiklah, kalian udah ya belajar tentang jangka sorong itu atau ketelitian yang medium setelah mistar. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengetahui tentang alat ukur panjang yang ketiga. Di sini ada yang namanya micrometer scope. Nah, di sini ya, dia adalah micrometer scope. Nah, ini nanti gunanya untuk apa? Untuk mengetahui ketebalan suatu benda, dan dia memiliki ketelitian. Sebelum ketelitian kita cari tahu dulu skala terkecilnya. Kalau misal mister kan skala terkecil 0,1, kalau jangka sorong dia skala terkecilnya 0,01, kalau micrometer scope ini adalah yang paling teliti, yaitu 0,001 cm. Tapi dia itu biasanya menggunakan satuan milimeter, makanya disebut micrometer scope. Nah, kalau misal skala terkecilnya adalah 0,001, berarti kalau misal nanti ketelitiannya itu berarti apa? Berarti ketelitian setengah dari skala terkecilnya. Nah, berarti ketelitiannya ada berapa? Berarti ada nolnya banyak banget ya, 0,00005 cm. Atau kita bisa masukkan ke milimeter, tinggal dimajuin nolnya. Dan itu adalah micrometer scope. Bagaimana cara kita mengetahuinya atau mengetahui bagian-bagiannya? Nah, kita akan lihat pada video berikut ini. Baiklah, ini untuk micrometer scope ya yang udah kalian lihat sebelumnya. Nah, di sini di micrometer ini scope ada skala utama yang di sini, dan di sini adalah Sconomius yang dia bisa digeser-geser. Selain itu di sini ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasinya itu untuk mengepaskan apakah dia sudah nol apa belum. Gunanya apa sih micrometer? Untuk mengukur ketebalan. Kita misal ambil berapa alat, misalnya stopwatchnya tadi. Kita geser terlebih dahulu karena ini stopwatchnya agak gede. Mungkin ganti alat lain aja yang buat diukur. Nah, di sini panjang, bentar. Nah, misal kita masukkan di sini, kita baru ngukur ketebalannya, baru dimasukin ke bagian sini, masih putar sampai dia benar-benar kencang ya, nggak bergerak. Nah, di sini kita bisa tahu bagian mananya dulu. Kemarin yang dihitung adalah bagian 15-nya atau sebelum dia masuk ke garis ini ya, sebelum dia masuk ke sini. Nah, berarti ini kan setiap garisnya itu nilainya adalah 0, ya. Kalau misal dia di sini berarti kan 0,5 sampai sini, berarti ini adalah 1,5, berarti ini adalah 1,6, baru dijumlahkan sama yang 15 ini. Untuk pengukurannya kalian sudah pernah belajar di SMP. Nah, kita tidak perlu mengulangi lagi. Dan ini gunanya untuk grip aja ya. Kenapa kalau dibikin kasar ya? Ini biar pegangannya lebih kencang ini juga. Nah, itu untuk micrometer scope. Baiklah, jadi itu udah alat-alat ukur panjang. Kita akan lanjut ke alat ukur massa. Nah, beda ya massa sama berat itu. Jadi tolong diperhatikan. Kalau misal berat itu dia udah dikalikan gravitasi, sementara massa dia masih murni dalam kilogram. Jadi kalau misal kalian ngomongnya beratmu berapa? Nah, hati-hati ya, itu belum dikalikan gravitasi. Itu berarti udah dikalikan gravitasi. Kalau misal nih massaku adalah 50 kg. Nah, habis itu bilang sama teman, berarti beratmu berapa? Berarti kalau seorang fisika jawabnya beratmu berapa? 500 newton. Keren nih jawabnya.
ditanyanya dalam berat, berarti jawabnya harus berat. Nah, kita akan lanjut ke massa. Di massa itu ada apa saja? Di sini ada neraca 3 lengan. Nah, di sini neraca 3 lengan itu dia otomatis memiliki 3 komponen ya. Komponennya apa saja? Baiklah, kita akan lihat video berikut ini sebagai penjelasan tentang bagaimana penggunaan neraca 3 lengan ini. Baik, di sini kita ada neraca 3 lengan yang udah bergoyang-goyang. Nah, jadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita tahu dulu bahwa di sini tuh ada apa saja. Di sini ada nanti masanya, di sini adalah 0, itu untuk neraca 3 lengan. Ini untuk ketelitian yang pertama ya. Nanti tinggal dijumlahkan saja dari depan sampai belakang. Ini adalah satuan. Di depan ini adalah satuan sampai ke belakang. Terus selanjutnya ini ada puluhan, di sini ada angka ratusan, yang di belakang ada angka ribuan, 200 gram ya, maaf bukan ribuan, tapi di situ 200, di sini 100. Nah, di sini ada yang namanya untuk kalibrasi. Jadi sebelum kita mulai menimbang kayak gini ya, kita pastikan dulu ini pas di angka 0 terlebih dahulu, kan belum di angka 0. Nah, kita harus putar-putar terus, putar di ujungnya tadi sampai ini benar-benar menuju angka 0. Nah, seperti ini ya angka 0-nya. Stabil. Nah, ini angka 0. Nah, di sini nanti ada tataannya juga, tataan untuk meletakkan barang. Baru kita meletakkan barangnya. Ini misal massa yang pertama ya. Nah, kita masukkan di sini massanya. Baru kalau udah kita masukkan masanya, jadi kita bisa masuk ke bagian sini. Kita harus menyeimbangkan ini sampai benar-benar 0. Mulai dari yang terbesar dulu. Jadi kita mulai dari yang belakang. Ini kalau udah jeglong kayak gini, nah ini jangan, turunin dulu. Sampai ini kita geser lagi. Ini sampai jeglong, kita jeger. Masih belum. Taruh lagi, masih belum. Taruh. Nah, ini berarti di 30. Ini juga, jadi kita gesernya pelan-pelan ya. Atau biasanya pakai pensil aja biar lebih enak. Nah, ini udah agak stabil. Nah, baru kita masukkan yang kecil. Nah, ini yang kecil ini ya. Nah, oke, mantap. Nah, jadi kalau udah stabil kayak gini, kita tinggal masukkan angkanya. Yang pertama ada 0, 30, 7 sama ini adalah 0,3, tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, itu ada 8, berarti tinggal dijumlah semua. 30 tambah 7, 37,0,0 37,38 gram. Jadi ini adalah untuk neraca 3 lengan. Itu adalah neraca 3 lengan. Selanjutnya kita akan lanjut ke neraca pegas. Nah, neraca pegas ini atau bisa disebut dengan neraca Newton, dia itu lebih simple, lebih sederhana. Jadi bebannya kita tinggal taruh di bagian sini. Ini kita lakukan pakai micrometer scope. Nah, ini taruh sini, dan di sini nanti dia akan bergerak pada indikatornya ini. Nah, kita tinggal mencatat ini yang sejajar dengan garisnya yang telah disediakan ini. Kita boleh pakai masanya, satuannya dalam gram apapun dalam Newton. Itu adalah neraca pegas. Nah, udah kita dapat neraca pegas. Selanjutnya kita akan membahas apa lagi? Ada alat ukur untuk waktu. Otomatis kalian tahu semuanya ya. Ada alat ukur stopwatch. Nah, stopwatch itu alat ukur apa? Waktu. Tapi di sini kita menggunakan adalah alat ukur waktu digital ya. Tapi biasanya kita bisa pakai analog yang bundar muter itu. Nah, kalau bundar muter itu biasanya tergantung ya, ketelitiannya tergantung sama alatnya. Kalau di sini ketelitiannya cuma sekitar 0,1 milisekon. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga tentang alat ukur waktu. Sebenarnya ada banyak banget nanti. Nah, kita akan lanjut ke alat ukur 4, yaitu alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu itu apa? Ada termometer. Nah, di sini ada termometer. Di sini biasanya yang dipakai untuk lab-lab itu adalah dalam satuan sentimeter, dalam derajat Celcius. Nah, ini nanti bisa di dalamnya raksa. Raksa itu berarti bawahnya yang merah, atau bisa pakai alkohol. Nah, jadi apa sih bedanya termometer dengan raksa dan juga alkohol? Mungkin kalian bisa komentar di bawah ini tentang apa sih bedanya termometer dengan menggunakan air raksa dan juga alkohol. Nah, nanti akan kita diskusikan jika mungkin masih banyak pertanyaan tentang itu. Nah, kita udah ada itu. Nanti juga ada banyak banget alat ukur yang ada di
sekitar kita. Jadi alat ukurnya nggak cuma tadi ya, nggak cuma alat ukur panjang, massa, waktu, suhu, tapi masih ada banyak banget yang mungkin perlu kita ketahui. Ada apa saja? Mungkin aku bisa bacakan sedikit demi sedikit ya. Nanti kalian akan menjumpai beberapa alat ukur yang mungkin awam buat kalian. Mungkin kalian bisa yang diketahui sebelumnya. Yang pertama nanti ada di sini ya, aku akan tampilin gambar-gambarnya. Yang pertama ada yang namanya welding gauge atau welding gauge. Nah ini gunanya apa? Untuk mengukur dimensi material yang dia dilakukan sebelum pengelasan. Nah dia dilakukan sebelum pengelasan pakai welding gauge ini. Yang kedua ada yang namanya barometer. Barometer itu gunanya apa? Dia itu mengetahui tekanan udara pada suatu tempat. Nah yang ketiga di sini ada densitometer. Densitometer itu untuk apa? Dia itu untuk mengukur namanya densito ya, kegelapan suatu benda. Jadi gelapnya itu berapa, itu bisa diukur pakai densitometer ini ya. Selanjutnya keempat ada apa? Ada hygrometer. Hydro itu berarti hubungannya dengan apa? Dengan kelembapan. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan suatu benda atau suatu ruangan. Nah setelah ada hygrometer, kita selanjutnya ada yang namanya manometer. Nah manometer ini berfungsi untuk apa? Nah manometer itu digunakan untuk mengukur tekanan ruangan. Nah ini ruangannya bisa gas dan juga zat cair. Nah selanjutnya samping ada soundmeter. Kalau soundmeter jelas ya, berarti untuk mengukur suatu tingkat kebisingan atau suara yang ada di sekitar ruangan atau intensitas suara yang ada di dalam suatu ruangan atau tempat ya. Nah selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini ada anemometer. Anemometer itu gunanya untuk apa? Untuk mengukur kecepatan angin. Jadi biasanya digunakan untuk melakukan perkiraan cuaca. Nah setelah ada anemometer ini, kita di sini ada water pass. Water pass itu gunanya untuk apa? Alat yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran. Jadi kesejajaran atau kerapatan, kesejajaran atau kerataan gitu ya. Buat tahu ini rata apa enggak. Nah itu pakai water pass. Jadi biasanya pada tukang-tukang itu yang bentuknya benar-benar harus ada cepuan dikit. Nah setelah water pass, di sini ada luxmeter juga. Luxmeter itu gunanya apa? Luxmeter itu gunanya untuk mengukur intensitas cahaya. Setelah luxmeter, kita bisa lihat di sini ada speedometer. Berarti jelas ya, ini mengukur kecepatan atau kelajuan untuk benda yang bergerak. Selanjutnya di sini ada altimeter. Altimeter itu gunanya Bapak ini untuk mengukur ketinggian titik. Nah, jadi ketinggian posisinya atau height-nya. Nah, selanjutnya di sini ada ombrometer. Nah, ombrometer gunanya untuk apa? Ombrometer itu menghitung curah hujan yang ada atau curah hujan yang terjadi pada suatu tempat. Nah, setelah itu di sini ada dial indicator. Dial indicator itu gunanya apa? Untuk mengukur kerataan permukaan benda. Hampir sama kayak water pass tadi ya. Itu untuk mengukur kerataan juga. Setelah dial indicator di sini ada plug gauge atau plug gauge yang gunanya untuk apa? Untuk melakukan kalibrasi. Jadi dia berguna untuk kalibrasi dimensi lubang. Jadi lubangannya itu atau lubangnya itu diukur berapa ya ukurannya atau standarnya dipaskan itu berapa. Nah setelah itu ada yang namanya ring gauge. Kalau tadi kan dimensi lubang ya. Kalau ring ini kan berarti untuk mengukur dimensi yang namanya silinder atau lubangnya itu seberapa. Nah kalau udah ada ring gauge ini, selanjutnya ada yang namanya taper gauge juga. Nah ini kalau tadi kan lubang, kalau ring itu lingkaran, kalau taper gauge ini gunanya untuk mengukur dimensi ulir. Ulir itu pakai misal di skrup tuh dia melintir kayak gitu. Nah itu dimensi ulir. Jadi kemiringannya setiap ulirannya itu berapa. Nah itu juga pakai alat ini nih. Nah terus kalau udah taper gauge nanti ada theodolit. Theodolit mungkin agak awam ya di dunia kalian ya. Theodolit itu untuk mengukur ketinggian tanah. Jadi tanah itu kan dari permukaan, bisa permukaan air laut atau mungkin dasar tanahnya. Dan yang terakhir ada glass breaker. Nah, ini digunakan untuk mengukur banyaknya air yang akan kita lakukan pada percobaan. Ya, jadi di situ ada beberapa alat ukur tambahan yang mungkin bisa menjadi informasi buat kalian. Semoga kalian dapat paham atas materi yang telah aku jelaskan. Dan jangan lupa untuk bertanya, bisa di komen di bawah untuk pertanyaan kalian. Jadi kita cukupkan untuk materi pembahasan pengukuran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.